Tani, jumpa lagi di podcast Suara Tani bersama saya Gita Septrina. Saat ini kita akan membahas segala hal tentang pertanian dan untuk episode kali ini kita akan bahas topik yang seru banget yang paling berkaitan dengan naik turunnya hasil panennya petani. Kira-kira topiknya apa itu? Ada yang bisa tebak? Ya, benar sekali. Topiknya adalah tentang hama penyakit tanaman jagung yang saat ini paling banyak kayaknya variannya ya, yang dialami oleh sahabat tani semuanya. Nah, saat ini di episode Sahabat Tani sekarang, kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Agung Purwantoro selaku Technical Agronomy Lead di PT Syngenta Indonesia. Jadi Pak Agung Purwantoro, apa kabar nih Pak? Sekarang kondisinya sehat? Sehat dan semangat. Semangat sekali. Jadi beliau ini adalah senior saya di Syngenta belasan tahun yang lalu sampai sekarang gitu. Udah berapa tahun berarti nih Mas Agung di Syngenta? 2008 saya join, kemudian 2010 di komersil. 2010. Terakhir di Technical Agronomy. Technical Agronomy gitu. Jadi kalau dilihat-lihat kayaknya yang paling berkesan memang banyak di yang berkutat dengan agronomi ya Mas ya gitu ya. Baik itu hama dan penyakit padi maupun jagung gitu ya. Dan memang berarti beliau ini ilmunya sudah sangat-sangat mumpuni sekali untuk bicara dan diskusi terkait hama dan penyakit tanaman. Jadi kalau dari saat ini ya Mas Agung ya, kita lihat nih petani jagung ya. Kasian banget kayaknya udah digempur dengan harga yang relatif murah gitu ya. Kemudian juga ada gempuran impor, terlebih lagi juga tambahan tingginya harga pupuk, belum lagi dinamika hama penyakit yang cukup dinamis gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Agung nih sebenarnya petani jagung tuh harusnya bersikap seperti apa sih dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini gitu? Ya, saya kira kalau jadi petani yang pertama adalah selalu berpikiran kritis dan pandai menganalisa baik itu dari serangan OPT maupun bagaimana menanam yang baik ya. Karena memang analisis di pasar, analisis hama penyakit itu sangat penting untuk petani saya kira. Karena petani sebenarnya yang dicari kan adalah profitability. Ketika teman-teman petani mampu menganalisis pasar maupun serangan dan lain sebagainya, serangan hama penyakit itu jauh akan bisa meningkatkan profitability dari petani tersebut. Oke, jadi analisanya memang betul-betul kita harus tajam ya buat melihat musim ke depan seperti apa. Forecast nggak cuma cuaca tapi juga forecast hama penyakit gitu ya, sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kalau dari sisi Mas Agung sendiri pengalamannya gitu, kira-kira untuk saat ini hama penyakit jagung apa sih yang paling harus wajib kita waspadai akhir-akhir ini atau beberapa musim ke depan gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara hama dan penyakit ya, ataupun OPT ya kalau bilang, karena tidak hanya hama dan penyakit maupun itu ada juga namanya gulma gitu. Itu sebenarnya kita harus spesifik lokasi karena kita di pertanian ini kita di tanaman jagung dibedakan menjadi beberapa segmen kan. Jadi ada di dataran tinggi, di situ mungkin penyakitnya akan berbeda dengan dataran rendah ataupun tak ada hujan. Jadi kita harus spesifik by lokasi. Saat ini kalau di daerah irigasi atau sawah ya kita bilang ya, itu yang paling common atau paling populer di kalangan petani ya penyakit bule kalau bilang. Itu karena sangat signifikan untuk penurunan hasil. Kemudian di daerah sawah sendiri sebenarnya banyak hama yang bermunculan saat ini ya. Salah satunya adalah penggerek batang. Kemudian ada fall armyworm atau ulat gerayak ya, ulat tentara, ulat gerayak yang mungkin beberapa tahun lalu nggak ada, tapi sekarang hampir semua lokasi ada serangan ulat gerayak tersebut. Yang ketiga hama yang sering muncul yaitu lalat bibit. Saya kira juga lalat bibit ini di beberapa daerah, di daerah irigasi itu muncul seperti di Probolinggo, Kediri, Klaten, bahkan di beberapa lokasi di dataran tinggi ya.
kayak di Karo dan sebagainya juga muncul. Itu kalau yang common di daerah sawah sebenarnya adalah penyakit bule. Kalau dan hamanya ada 3 yang major itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada hama penyakit yang lain. Gitu. Sedangkan di tada hujan saya kira ini agak sedikit berbeda dibanding dengan di daerah irigasi atau sawah. Di tada hujan itu banyak keluhan dari petani rata-rata adalah penyakit busuk batang yang paling common, paling populer mereka keluhkan. Hama relatif hampir sama. Kemudian kalau di dataran tinggi saya kira lebih banyak penyakit, hamanya mungkin ada beberapa. Penyakitnya serangkaian dari hama penyakit-penyakit yang ada di daun, hawar daun. Banyak di situ ada fusarium. Kemudian ada busuk tongkol, ada dipodia, gibberella dan sebagainya. Jadi tekanan penyakit yang paling banyak itu sebenarnya adalah di dataran tinggi di daerah Sumatera Utara. Mungkin itu sih. Di 800 mdpl gitu ya, Mas Agung, bisa kita bilang ya. Tapi di ketinggian itu mungkin downy mildew nggak ada ya, gitu. Relatif rendah. Gitu. Relatif rendah dibanding dengan hawar daun maupun busuk tongkol. Itu adalah penyakit utamanya 2 item itu. Terus kalau dari hama penyakit yang disebutkan tadi, downy mildew gitu ya, di antara penyakit-penyakit itu yang paling masif kerusakannya tuh kira-kira apa sih Mas Agung? Penyakit apa? Hama penyakit apa atau hama apa yang kerusakannya paling masif dan patut diwaspadai oleh petani gitu? Ya, kalau kita sebenarnya membedakan hama atau penyakit itu yang utama dan secondary gitu loh, minor ataupun yang major gitu. Yang major biasanya itulah yang paling dikhawatirkan petani. Ya jadi sudah saya sebutkan bahwa di tanah sawah atau lahan sawah irigasi itu adalah penyakit bule yang paling krusial. Betul. Makanya kita juga banyak teknologi untuk menanggulangi penyakit tersebut. Jadi memang spesifik lokasi itu. Tidak bisa bule banyak di sawah, tapi di tanah sawah, tapi tidak ditemukan di dataran tinggi. Bisa menurunkan sampai berapa persen kira-kira untuk bule itu? Ya, bule bisa gagal panen sebenarnya. Kalau penyakit bule ini kan bisa gagal panen karena memang dulu mungkin di 10 tahun yang lalu ya, itu belum ada varietas-varietas yang diciptakan oleh pemulia itu tahan terhadap bule. Tapi saat ini semua pemulia itu menciptakan varietas-varietas yang tahan terhadap itu. Jadi salah satunya pemerintah mengeluarkan regulasi minimal medium resisten. Jadi agak tahan lah terhadap penyakit bule ini. Jadi semua company, breeder itu juga mengeluarkan varietas-varietas yang lumayan tahan. Sehingga serangan dari bule ini juga seiring waktunya agak sedikit berkurang dibanding beberapa puluh tahun yang lalu. Memang karena varietas-varietas yang ada itu sangat rentan. Tapi sebenarnya varietas saja itu harus didampingi dengan beberapa treatment perlakuan dari petani. Jadi perlu ada double protection gitu ya, walaupun kita sudah menggunakan varietas yang punya ketahanan terhadap bule, agak ada baiknya kita juga melakukan perlindungan ganda gitu ya, dengan melakukan perlakuan benih gitu ya Mas Agung ya. Betul. Ya. Jadi selain pemilihan varietas itu yang utama adalah pemilihan varietas yang tahan ya. Yang kedua bisa secara kultur teknis gitu. Jadi petani harus kompak saya kira ya. Kalau menanam itu harus seragam. Kemudian karena di mana petani itu menanam paling terakhir atau paling awal biasanya serangan bule ini akan lebih tinggi dibanding yang berbarengan gitu ya, berbarengan dengan petani yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Mbak Gita menyebutkan perlakuan benih. Betul. Jadi perlakuan benih ini mungkin di daerah-daerah petani yang presurnya tinggi, mereka sudah terbiasa menggunakan perlakuan benih ini. Tapi daerah-daerah yang masih baru mengenal bule mungkin belum melakukan. Jadi perlakuan benih ini salah satu treatment yang dilakukan ke benih untuk mengurangi juga dari serangan downy mildew atau bule ini. Baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga salah satu manajemen unsur hara, pemupukan. Saya kira pemupukan juga sangat penting, berpengaruh terhadap serangan bule ini. Jadi
teman-teman petani mungkin kalau lihat tanamannya hijau kan seneng ya. Banyak dengan nitrogen yang diberikan. Tetapi sebenarnya keseimbangan unsur hara ini juga akan berpengaruh terhadap serangan bule atau dini mildew ini. Jadi kalau teman-teman petani di daerah yang serangan bulenya tinggi, saya kira pemupukannya harus berimbang. Jangan pakai nitrogen yang berlebihan di awal musim tanam. Itu juga akan berpengaruh terhadap intensitas serangan bulenya itu sih. Oke Mas, itu masukan yang sangat baik sekali ya terkait penanggulangan bula ya untuk petani. Mungkin kita bisa bergeser ke hama nih sekarang, seperti hama fall armyworm misalnya gitu, atau ulat gerayak. Kira-kira Mas, kalau dari fall armyworm ini potensi kerusakannya sampai seberapa masif sih? Apa sama seperti bule juga yang bakalan sampai menyebabkan petani tidak panen sama sekali gitu? Ya, sebenarnya kalau bicara dengan ulat tentara atau fall armyworm (FAW) ya, Spodoptera furcipeda ini kan memang ini kan hama yang baru. Aslinya sebenarnya dari US ya, US kemudian ke India, habis itu turun ke Sumatera, habis itu ke Jawa dan tersebar di seluruh Indonesia. Ini hama yang cukup major lah kalau di Indonesia. Kalau tadi bisa kerusakan sampai gagal panen, nggak bisa. Karena saya juga pernah melihat di beberapa plantation dulu, saya pernah survei di salah satu plantation itu sempat gagal panen karena serangan fall armyworm ini. Tetapi saat ini teman-teman petani sekarang sudah aware ya, maksudnya dengan menjaga jagung mereka dengan melakukan perlindungan tanaman. Ya, mungkin dulu petani hanya menanam, habis itu membiarkan, tidak memberikan perlindungan tanaman. Tapi saat ini saya yakin para petani juga udah aware dengan serangan hama fall armyworm ini. Jadi kalau tadi berapa persen, saya kira sekarang udah turun dibanding yang terlebih dahulu ya sebelumnya gitu. Tapi Mas, kalau dari fall armyworm sendiri, kira-kira tindakan preventif atau kuratif apa yang bisa kita lakukan gitu sebelum serangannya menjadi sangat masif gitu? Ya, sebenarnya kalau manajemen pest itu ada dua. Yang pertama adalah by observasi ya, pengamatan gitu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kalender spray kalau di beberapa penyemprotan. Jadi petani harus melihat dulu berapa banyak serangan hama dari fall armyworm ini, berapa banyak edal ya, namanya apa ya, kupu-kupu lah ya, kupu-kupunya itu penerbangan itu seberapa banyak. Ketika ada penerbangan berarti di situ akan terlihat ciri dari serangan hama itu akan tinggi gitu. Jadi dilihat dari jumlah telur di di balik daun gitu kan. Kalau di situ sudah ada banyak telur yang di tanaman jagung, saya kira H+3 setelah penerbangan itu harus dilakukan pengendalian menggunakan perlindungan tanaman. Itu sih. Kemudian tadi hampir sama pengendalian dengan DM, yaitu pola tanam yang seragam. Pola tanam yang seragam. Kemudian melakukan intercropping, pergantian tanaman. Itu akan bisa mengurangi dari serangan dari ulat gerayak tersebut. Jadi banyak mekanis maupun secara kimikal. Kalau sekarang kan kita lihat kadang di beberapa kultur petani Indonesia kan memang monokultur ya Mas Agung ya gitu ya. Dan memang susah untuk switch atau mengubah ke crop yang lain gitu. Jadi kalau sudah kadung monokultur, jagung terus gitu, terus kemudian dengan cara tanam juga yang sulit nampaknya untuk dibuat seragam gitu ya. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan petani untuk tetap terhindar dari serangan fall armyworm? Kira-kira bisa menggunakan bahan aktif apa untuk penanggulangan fall armyworm secara lebih intensif lagi gitu?
Ya pengendalian sebenarnya bisa kalau secara praktis ya chemical gitu ya. Tapi sebenarnya saat ini beberapa perusahaan adalah mengembangkan jagung-jagung biotek gitu ya. Jagung-jagung biotek ini adalah memang teknologi ini masih baru di Indonesia. Di situ jagung-jagung biotek adalah jagung yang bisa tahan terhadap serangan fall armyworm ataupun ulat gerayak tersebut. Itu secara bioteknologi ya. Tapi kalau chemical tadi bahan aktif apa gitu kan? Bahan aktif yang sebenarnya para petani bisa melihat sih izin dari insektisida di tanaman jagung. Itu yang paling gampang adalah melihat label dulu apakah sudah register di tanaman jagung. Banyak yang sudah terregister saya kira kemarin ketika fall armyworm itu ada serangan di Indonesia. Salah satunya adalah Emamectin benjoat. Kemudian mungkin ada beberapa yang kayak CTPR dan lain sebagainya. Tapi pastikan teman-teman petani adalah membaca label dulu ya. Apakah sudah terregister, kemudian targetingnya apa? Targetingnya memang untuk ulat gerayak atau tidak? Karena memang itu yang terpenting. Biasanya karena ketika sudah terregister itu untuk mendapatkan register biasanya sudah melakukan penelitian dan sudah uji efikasi. Itu adalah mungkin dari residu mungkin pakai chemical tertentu ampuh manjur, tapi ternyata itu secara residu dan lain sebagainya kurang tepat di tanaman jagung. Itu yang kita harus anjurkan di bapak-bapak petani ya, teman-teman petani gitu. Jadi memang kemampuan petani untuk mengidentifikasi hama penyakit itu krusial sekali ya Mas Agung ya, buat memastikan membedakan bahwa oh ini ulatnya betul-betul ulat gerayak kah? Oh ini ulatnya apakah earworm aja kah gitu kan? Oh ini ulatnya ataukah cutworm misalnya gitu ya? Atau memang adalah ulatnya FAW yang sering disebut-sebut. Jadi kadang semuanya dianggap FAW gitu kan, padahal sebetulnya itu adalah hanya ulat gerayak biasa gitu. Tapi itu tadi menarik ya Mas, berarti untuk nanti ke depan tren bioteknologi tanaman itu memang arahnya adalah kemampuan tanaman untuk bisa memiliki self defense mekanismenya sendiri gitu ya, untuk untuk menanggulangi gitu ya, untuk menanggulangi hama yang menyerang tubuhnya gitu ya, sehingga ketahanannya bisa keluar gitu. Oke, siap kalau gitu. Mas, ini selain tadi nih ya udah ngobrolin fall armyworm, terus kemudian tadi bulai. Nah, tadi tuh yang terakhir yang kayaknya juga sulit sekali nih petani. Lalat buah, Mas. Gimana sih itu, banyak yang curhat soalnya di mana-mana itu. Oh, lalat buahnya banyak banget. Terus kok kayaknya sekarang memang belum ada ya kayaknya varietas benih yang tahan lalat buah gitu ya. Mungkin nanti ini bisa jadi inovasi perusahaan-perusahaan benih gitu, produsen-produsen benih buat membuat inovasi benih yang tahan lalat bibit gitu ya, lalat bibit. Kira-kira untuk sementara karena belum ada solusinya itu kira-kira apa nih Mas? Kalau dari sisi Mas Agung, pengalamannya seperti apa yang yang bisa dilakukan step by step-nya untuk menanggulangi lalat buah ini gitu? Ya, mungkin saya koreksi itu adalah lalat bibit. Lalat bibit ya. Oh iya, lalat bibit. Lalat bibit. Jadi lalat bibit ini sebenarnya adalah beberapa tahun ini ya, 3-5 tahun ini lalat bibit ini di beberapa daerah naik tadi seperti saya sebutkan. Memang ini adalah fenomena yang baru saya kira, dan lalat bibit ini biasanya menyerang di fase awal ya, di fase emergen sampai dengan V3 V5 gitu kan. Tetapi saat ini Atrigona atau lalat bibit ini, gall maggot ini memang bisa menyerang sampai fase tassel atau berbunga, fase berbunga. Ini adalah fenomena yang baru. Kadang-kadang petani betul tadi tidak bisa membedakan antara serangan dari ulat gerayak, kemudian serangan dari penggeret batang, kemudian ataupun lalat bibit ini. Jadi ini memang kita harus ajarkan ke rekan-rekan petani bagaimana bisa membedakan antara ketiga serangan hama ulat ini. Lalat bibit ini cukup unik. Dulu kita sudah mengajarkan sih sebenarnya ke petani itu selalu menggunakan perlakuan benih. Perlakuan benih tadi ada satu untuk DM atau bule, yang satu ini sebenarnya untuk sucking pest atau
jenis-jenis hama gitu ya, insektisida, tapi berupa seed treatment. Ini yang harus teman-teman petani yang melakukan. Perlakuan benih ini sangat penting. Kenapa harus perlakuan benih? Karena perlakuan benih ini saya kira cukup ekonomis, karena biasanya dilakukan di awal sebelum tanam, kemudian tidak lagi dilakukan penyemprotan. Saya kira ini cukup praktis ya perlakuan benih ini. Pilih bahan aktif diametoxam yang sesuai dengan targetingnya, yaitu atrigona atau golongan diptera kalau yang lalat bibit tadi ya. Itu. Tetapi tadi ada serangan yang di luar fenomena, di luar dari fasenya gitu. Sekarang ada serangan sampai fase tassel, ya kan? Di 30 ke atas. Saya kira ini harus kita merubah kebiasaan kita supaya kita juga melakukan observasi dulu, pengamatan. Apakah 30 sampai fase tassel ini juga ada serangan? Kalau ada serangan lalat bibit juga bisa dilakukan dengan penyemprotan bahan kimia ataupun penanggulangan yang lain, pengumpanan dan macam-macam kan. Sekarang ada feromon juga kan. Jadi bisa penggunaan itu bermacam-macam. Feromon juga bisa mengurangi dari serangan lalat bibit ini. Jadi itu sih. Jadi tadi benar ya. Jadi kalau untuk lalat bibit itu berarti penanggulangannya tadi buat sahabat petani tadi lebih paham adalah dengan melakukan perlakuan benih ya. Dengan perlakuan benih bahan aktifnya biasanya apa tuh Mas? Diametoxam bisa dilakukan. Timida juga ada. Timida bisa. Terus kemudian juga selain itu tadi dengan trap feromon bisa dilakukan juga. Terus kemudian kalau misalnya udah tanamannya kita tahu nih udah ada kena serangan, ini apa yang mesti kita lakukan itu Mas? Dari tanaman yang kena serangan lalat bibit ini. Apakah kan itu biasanya masih ada larvanya? Apakah kita biarkan saja ataukah ada usaha untuk sanitasi yang lebih baik lagi sehingga lalat bibitnya tidak berkembang lebih ini lagi? Ya, identifikasi harus berjalan. Jadi jangan sampai petani salah identifikasi itu kan tadi. Ini dibilang kalau orang biasanya puser, bundel gitu kan. Kalau di orang Jawa seperti itu rata-rata. Tapi ternyata bundel, puser itu ada disebabkan oleh hama yang lain, bukan lalat bibit gitu. Kadang-kadang itu. Pastikan kalau itu memang lalat bibit, ya itu benar lalat bibit gitu. Biasanya dicirikan dengan bagian daun atas itu menggulung dan berkerut biasanya. Titik tumbuh ya? Titik tumbuh, kemudian tidak keluar dari bunga jantan. Biasanya seperti itu cirinya. Bukan patah ya. Kalau patah memang hama yang lain, tapi ini tidak ada berkerut dan melintir, tidak tumbuh gitu ya. Itu yang dilakukan yaitu manajemen tadi. Tadi bisa menggunakan beberapa alternatif chemical. Tapi sebenarnya lalat bibit ini spesifik lokasi saja. Jadi tidak semua daerah ada serangan lalat bibit ini. Saya identifikasi di beberapa daerah yang memang sangat tinggi. Dan itu di bulan-bulan tertentu gitu loh. Jadi tidak semua bulan ada, tapi biasanya peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya gitu. Di bulan Juli, Agustus kadang-kadang juga ada, Agustus akhir gitu. Tapi setelah itu nggak ada gitu. Nah, di saat itu kalau memang petani kritis, ya mereka bisa menggunakan rotasi tanaman atau seperti apa di daerah di season itu ya, season high pressure itu bisa melakukan rotasi tanaman ya, pergantian multikultur ya. Sehingga serangan itu tidak ada gitu kan. Karena itu hanya spesifik di tanaman jagung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang harus tanaman jagung nih, saya suka nih tanaman jagung ya. Ya kita harus tadi manajemennya hampir sama, tanam serempak gitu kan. Ketika hama itu banyak, itu menyebar ke semuanya. Jadi akhirnya setiap petani itu mungkin ada serangan, tapi nggak sebanyak ketika tanam di luar musim. Yaitu. Jadi harus tahu, observasi, analisis, kemudian memplanningkan gitu. Kapan harus tanam, kapan menghindari bulan-bulan tertentu gitu. Itu mungkin harus dilakukan sih. Oke, siap. Oke, Mas. Benar. Jadi tadi masukannya bagus sekali terkait hal itu. Satu lagi, Mas. Ini satu lagi yang paling juga jadi momok buat petani ini. Kadang petani itu bingung ketika misalnya tanamannya mati menjelang berbunga atau menjelang berbuah atau sudah pengisian gitu. Tiba-tiba layu. Terus kemudian bingung. Ini kok kena
bacterial wilt gitu kan, kalau mungkin, atau BSR kah, atau FSR kah gitu kan, atau yang disebutkan dengan bacterial stalk rot gitu, busuk batang bakteri, atau busuk batang fusarium. Nah, boleh dikasih tahu nggak sih Mas sebenarnya kira-kira perbedaan paling mendasar gitu antara dua gejala itu tuh apa sih, sehingga nanti sahabat tani ini bisa membedakan lebih baik lagi terkait perbedaan mati karena BSR atau FSR gitu, sehingga nanti penanggulangannya bisa lebih baik lagi. Ya, penyakit yang disebutkan Mbak Gita ini cukup ini ya, tinggi serangannya di petani, jadi keluhan gitu loh. Saya beberapa keliling di Indonesia juga banyak mengeluh tentang itu. Nah, tapi tadi ada fenomena lagi itu. Jadi yang kita dulu sering busuk batang ya pasti BSR gitu kan, bacterial stalk rot gitu, yang disebabkan oleh bakteri. Tapi sekarang itu memang ada serangan yang mirip BSR, tapi bukan karena bakterial gitu, yang kita sebut Fusarium stalk rot, FSR gitu kan. Itu hampir sama. Kalau petani bilang itu pasti busuk, ya sama itu busuk batang, tapi penyebabnya berbeda karena memang ini berbeda dari penyebabnya. Jadi bagaimana identifikasi tadi? Sebenarnya kalau kita ngedukasi petani cukup gampang ya. Jadi kalau kita potong gitu kan tanaman jagung yang terkena, kita masukkan di air. Kemudian kalau memang ada lendir di penangkang batang di air bening itu terlihat cairan-cairan itu, biasanya itu disebabkan oleh bakteri stalk rot. Tapi kalau tidak keluar lendir itu biasanya disebabkan oleh Fusarium. Dan kalau dari bau ya itu memang kalau BSR itu berbau, tidak kering, berbau basah dan berbau. Itu karena bakterial, gitu, karena bakterial, bukan karena Fusarium tadi, karena jamur. Lah itu harus tahu membedakannya. Tapi petugas kita biasanya, kalau kita bisa mengajarkan ke petani sih selalu bagaimana identifikasi yang benar. Oke. Jadi kalau kayak gitu berarti memang kita harus punya dasar dulu untuk mengidentifikasi ya Mas ya, bakteri dan Fusarium itu seperti apa bedanya gitu, sehingga kita bisa nanti penanggulangannya. Bakteri berarti menggunakan bakterisida, sedangkan Fusarium nanti akan menggunakan fungisida gitu ya. Dan fungisidanya bisa nanti tinggal dilihat di buku label ya. Labelnya. Di label label produk gitu ya, label produk gitu, sehingga nanti petani tidak akan tidak akan salah penanggulangan gitu ya, tidak akan salah penanggulangan atau penyemprotannya gitu, sesuai dengan penyakit yang ada di lapangannya gitu. Nah itu Mas, jadi dari tadi kita udah ngobrolin penyakit dan hama nih ya. Kok dari sisi Mas Agung sendiri ya, sebenarnya gimana sih caranya menyeimbangkan gitu ya? Ya kita memang tahu bahwa dinamika hama dan penyakit ini tinggi gitu ya di mana-mana. Tapi gimana kita bisa mengontrol ini dari sisi kita, di sisi petani gitu ya, untuk bisa meminimalisir minimal insiden atau keparahan serangannya gitu. Ada tips and trick nggak Mas kira-kira buat pemirsa sahabat tani? Ya, kalau di petani itu kan ada sebelum tanam, before farm gitu kan, on farm gitu kan. Nah di before farm ini harus ada planning planning dulu, harus perencanaan itu jelas. Petani harus merencanakan dulu varietas apa yang paling tahan di daerah tersebut terhadap penyakit itu harus diplanningkan. Kemudian bulan ini ada serangan nggak prediksinya gitu kan. Kemudian ada curah hujan yang cukup nggak untuk menanam dari jagung tersebut. Itu harus ada planning. Itu bisa menggunakan source dari yang ada ya. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi di App Store itu ya. Mungkin di Play Store juga bisa menginstal petani sehingga dapat menemukan akses informasi yang akurat. Perencanaan cuaca, kemudian mungkin peramalan OPT dan lain sebagainya. Itu harus diramu itu sebelum menanam. Kemudian yang kedua, kita harus saling berkomuniti ya. Kalau berkomunitas, karena berkomunitas itu adalah sesuatu yang sangat penting saat ini, karena
mungkin petani yang lain belum mengerti tentang pengendalian. Ketika berkomunitas dengan petani yang lain, mungkin ada yang bisa gitu, sehingga sharing informasi itu akan terjadi. Jadi komunitas itu juga biasanya akan disponsori oleh beberapa perusahaan gitu ya, dan perusahaan akan mengedukasi hal-hal yang baru. Saya kira juga itu sangat bagus. Kemudian yang ketiga, relasi. Bermitra itu bisa dengan banyak hal, dari bermitra dengan Suoma, Grand Trader gitu kan. Saat ini juga kayak ada Silase gitu kan. Ada juga mungkin dari channel atau apapun ya, teknologi-teknologi yang lain, atau dengan new technology, mekanisasi itu kan. Itu penting, jadi ada planning, kemudian berkomunitas, kemudian bermitra. Dan keempat mungkin adalah pasca panen, karena ketika kita bisa menguasai pasca panen, saya kira kita bisa menjaga price tersebut. Kapan kita harus menjual, kapan kita tidak, gitu kan. Kita bisa menahan dulu, atau memang harus melepas atau menjual itu. Sehingga ketika udah menguasai keempat tersebut, saya kira petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih gitu, karena ada perencanaan dan sebagainya. Oke, siap. Mas, tapi selain dari itu, kalau kita ngobrolin tadi ada kemitraan dan lain sebagainya gitu, memang kan petani diminta untuk bisa lebih terbuka gitu cara pandangnya gitu ya. Termasuk juga mungkin inovasi-inovasi terkait tadi, misalnya Mas Agung sampaikan seperti waktunya interkultur gitu kan, multikultur gitu, tidak lagi monokultur gitu, walaupun memang agak sulit gitu ke depannya. Terus kemudian saran untuk tanam seragam juga itu mungkin bisa jadi solusi gitu ya Mas, terkait itu ya, karena memang mau nggak mau itu baik gitu ya untuk petani secara luas. Nah, ke depan nih, kalau Mas Agung lihat teknologi agronomi ke depan nih, kita udah ngelihat olah lahan tuh udah nggak pakai cangkul gitu ya, udah pakainya semuanya precision planter gitu ya, nanam juga sudah pakai mesin traktor secara besar, terus kemudian sudah pakai pemetaan GPS, terus kemudian juga penyemprotan juga sudah pakai traktor juga atau bahkan pakai drone. Nah, dari sisi Mas Agung, kira-kira ke depan gimana nih adopsi teknologi seperti itu untuk petani-petani di Indonesia nanti? Ya, berkaitan dengan new teknologi memang ya itu akan lambat laun akan teradopsi. Cuman itu based on customize gitu. Jadi kita nggak bisa merekomendasikan ke petani itu ini teknologi yang paling terbaru nih. Ini pakai Pak gitu. Nggak seperti itu, karena teknologi-teknologi itu mungkin di negara yang maju secara ekosistem ataupun topografi itu menunjang gitu kan. Kemudian demografi juga menunjang. Kemudian banyak hal yang di luar sana kelihatannya canggih, tetapi ketika kita implementasikan di Indonesia belum tentu juga itu akan fit gitu lah ya. Ya itu kita harus tadi menganalisis dulu teknologi-teknologi yang baru, apa yang bisa kita terapkan di Indonesia. Nah, mungkin beberapa kayak dari mekanisasi ini kan kita bilang itu kan pertanian presisi gitu, kalau bilang 4.0 ya, pertanian presisi. Itu ya banyak hal sebenarnya. Ya mungkin kalau sekarang kan petani sudah terbiasa beberapa daerah menyemprot dengan drone gitu kan. Apakah bisa itu diterapkan? Belum tentu bisa. Tapi teknologi-teknologi itu harus customize spesifik lokasi tadi, sehingga itu mudah diimplementasikan. Karena mungkin di luar satu petani punya puluhan sampai ratusan atau ribuan hektar. Di Indonesia 0,3 sampai 0,5, apalagi di Jawa gitu. Jadi itu perlu tadi komunitas tadi, jadi melakukan adopsi teknologi itu di komunitasnya, sehingga skalanya bisa luas gitu. Itu tentang teknologi ya. Sekarang kayak mapping dari multispektral itu juga mungkin beberapa perusahaan atau stakeholder sudah mengembangkan gitu. Tapi ini dalam proses sebenarnya. Mungkin yang pertama kali ya di plantation ya, kemudian merambah di pertanian gitu. Memang kalau untuk observasi memakai drone multispektral itu memang akan jauh lebih mudah, karena memang drone multispektral itu bisa menganalisis dari hijau daun klorofil, mana yang sehat, mana yang
kurang pupuk, kena penyakit atau tidak, itu dia analisis kemudian dimasukkan di software, kemudian pakai software tertentu, Fig4D itu ya, kemudian dia bisa menganalisis jagung tersebut. Tetapi itu saya kira masih skala piloting. Jadi ya petani harus kritis ya, bagaimana mengadopsi sesuatu teknologi itu sesuai dengan lahannya. Ya, sesuai dengan lahannya, nggak usah reaktif gitu terhadap sesuatu, tapi mencoba dulu. Oh, ternyata cocok. Saya kira teknologi-teknologi yang simple itu kan bisa diterapkan gitu loh. Sekarang kayak pemakaian produk-produk biokar dan sebagainya itu simple, tapi itu teknologi yang bisa diterapkan. Oke, ya. Mas, sebenarnya kalau dari itu menarik sih Mas, teknologi yang tadi untuk petani ya. Ada nggak sih sekarang teknologi yang misalnya petani tuh bisa generate data atau dapat data, misalnya saya mau tanam jagung nih bulan September Oktober ini, kira-kira nanti hamanya dan penyakitnya ini gitu, dapat dari salah satu institusi atau lembaga yang bisa mengenerate peramalan itu. Ada nggak sih gitu saat ini teknologi gitu, sehingga petani bisa jauh lebih mempersiapkan diri nih gitu? Iya. Ada, jelas ada, pemerintah sudah pasti memikirkan itu ya. Jadi balai peramalan OPT itu kan ada ya. Jelas ada, cuman bagaimana petani itu mudah mengaksesnya. Sesuatu yang bagus kadang-kadang tidak mudah diakses oleh petani lah. Mungkin PR kita bersama bagaimana mensederhanakan dari teknologi atau informasi yang ada itu dengan satu aplikasi yang terintegrasi. Gitu sih. Simple tapi terintegrasi, sehingga petani ketika mau mendownload aplikasi tersebut ya, itu sudah mendapatkan general informasi, baik itu peramalan, baik itu pemupukan, channeling, kemudian ada lain sebagainya. Itu mungkin kita harus menyadarkan, itu PR beberapa orang. Oke, siap. Oke Mas, terima kasih banyak nih input, feedbacknya dan juga sharing-sharingnya. Kira-kira dari sisi Mas Agung sendiri ada nggak nih closing remarks buat sahabat tani kita sekarang? Ya, untuk teman-teman petani, saya kira juga ini petani ini kan salah satu pekerjaan yang sangat mulia ya, karena penyedia pangan, dan itu adalah dan pemerintah juga saya kira juga mendukung untuk ketahanan pangan ini. Saya kira petani harus tadi statement pertama itu adalah kritis dan analitik ya, itu sehingga dalam melakukan pertanian itu akan lebih smart gitu, dan juga mendapatkan profitability yang tinggi, keuntungan yang tinggi, sehingga petani nanti bukan hanya subjek, tapi objek yang bisa men-shaping dari perekonomian negara kita. Dan saya yakin pertanian itu selama kita masih makan ya petani pasti dibutuhkan, karena itu industri pangan, nggak akan ada habisnya. Gitu. Mantap. Keren banget closing remarks-nya. Terima kasih Mas Agung atas waktunya. Semoga diskusi kita ini bisa membawa manfaat tentunya untuk para petani dan masyarakat Indonesia. Sahabat tani, sampai jumpa di episode Suara Tani berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.